didn't choose me first. If I was looking for a champion, in fact I'd understand if you picked everyone before me. But that's just not my story. True to who you are, you saw my heart and made something out of nothing. So I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake,
GBA, dimanapun kalian berada saat ini, puji Tuhan ya, kita masih bisa beraktivitas dengan baik, kita masih bisa bersuka cita dan berbahagia, dan saat ini kita berkumpul kembali bersama Sabtu Sore GBA Center. Seperti biasa, kita akan ada pujian penyembahan, dan tidak lupa disertai dengan sharing firman Tuhan, kesaksian, doa syafaat, dan doa berkat. Yuk, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami masih bisa beraktivitas hingga saat hari ini. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan saat ini, kami ingin memberikan hati kami, diri kami sejenak ya Tuhan untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, sehingga bukan hanya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik, tetapi kami mendapatkan urapan, kami mendapatkan pelajaran yang baru sebagai penuntun hidup kami di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan juga kami tidak lupa kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena selama 1 minggu ini kami masih bisa melakukan kegiatan kami dan segala pelayanan kami dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memulai ibadah Sabtu sore bersama GBA Center hanya dalam satu nama, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Karena salibmu Tuhan kami boleh hidup. Karena salibmu Tuhan kami boleh menerima kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Tuhanku. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu Bapa saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Iman percaya kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Bapa. Dan berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang tema Natal dengan judul Natal dan Pengabdian yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur atas kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu ini, urapi setiap kami, mampukan kami untuk menangkap pesan-Mu, sehingga kami boleh memiliki pemahaman yang benar tentang pengabdian di dalam Engkau. Terima kasih, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saat kita merenungkan berita Natal di bulan Natal ini, ada baiknya kita belajar dari teladan seorang wanita desa yang dipilih Allah sebagai contoh bagi kita. Bagaimana seharusnya kita mengabdikan diri kepada Tuhan dengan baik. Maria adalah wanita saleh dan taat yang dipakai Allah secara luar biasa untuk menjadi alatnya dalam melahirkan bayi Yesus. Saudara, kadang kita menyadari bahwa pelayanan hanya dikuasai atau dimonopoli atau dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya aktivis gereja, pelayan mimbar, majelis atau hamba Tuhan. Nah, manakala kekecewaan itu muncul dalam hati ini? Mungkin karena ada gesekan-gesekan antara para pelayan Tuhan atau para abdi Allah. Lalu kita mulai minta berhenti dari pelayanan, minta pensiun, atau juga bisa jadi dipensiunkan. Saudara, ketika pelayanan kita sukses, kita begitu bangga atas potensi kita. Sehingga kita lupa diri kalau
Sesungguhnya kita cuman alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan ada pula yang merasa dirinya tidak mampu atau minder ketika dipercaya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Saudaraku, Natal seharusnya mendorong kita untuk mendedikasikan hidup ini. Atau dengan kata lain, kita harus menghambakan diri bagi Tuhan dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Dalam Lukas 1 ayat 26, kita membaca tadi dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Siapakah malaikat di sini? Kita sudah menemukan data malaikat Gabriel. Apa fungsi malaikat? Penulis Ibrani menyatakan bahwa malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani setiap orang yang sudah diselamatkan. Kita bisa baca dalam Ibrani 1 ayat 14. Saudara, salah satu pelayanan yang diberikan menjelang Natal tiba adalah mempersiapkan hati ibu jasmani Yesus, yaitu Maria. Dalam rangka mempersiapkan Maria, kita melihat beberapa hal yang penting dan menarik bagi kita. Sehingga kita pun dapat mendedikasikan diri kita bagi Tuhan. Pertama, pelayanan adalah suatu anugerah. Kembali kalau kita melihat Lukas 1 ayat 28, lalu ayat 30 dan 31. Malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa Allah mau melalui dirinya Juru Selamat manusia dilahirkan. Kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk menjadi ibu jasmani Yesus bukanlah semacam penderitaan, bukan suatu beban, tetapi suatu anugerah besar yang harus diterima oleh Maria dari Allah. Dalam ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tentu ini sangat-sangat mengagetkan bagi seorang wanita desa, ya, bagi seorang gadis yang sederhana. Karena kita membaca tadi dalam ayat 26-27, dia seorang gadis desa dari Nazaret, bukan dari kota Yerusalem jadi pusat agama. Dan dia juga bukan tokoh agama, bukan seorang imam, bukan seorang Farisi atau ahli Taurat. Hanya seorang gadis desa. Maria adalah penduduk Nazaret, kota yang tidak terkenal, saudara. Namun demikian, Allah memperhatikan Maria. Ia adalah seorang gadis yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Nah saudara, dalam budaya Yahudi, pertunangan merupakan tahap pertama perkawinan. Dalam tahap ini mas kawin dibayarkan kepada mempelai perempuan. Meskipun sudah sah sebagai suami istri, mempelai perempuan masih tinggal di rumah orang tuanya. Pertunangan hanya dapat dibatalkan melalui proses perceraian. Tahap kedua biasanya berlangsung 1 tahun kemudian ketika mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan dari rumah orang tuanya. Kembali kita melihat dalam ayat 28, malaikat Gabriel datang menghampiri Maria yang kaget dan terkejut dengan ungkapan salam. Nah, menarik kata salam ini dari kata kairo, kairi. Tentu dari kata dasar karis. Nah, kata ini memiliki makna artinya bersukacita atau bergembiralah. Wah, sesuatu yang luar biasa. Di balik keterkejutannya karena seorang gadis, seorang yang sederhana, gadis desa, malaikat berkata bergembiralah. Kenapa bergembira? Dalam ayat 28, karena Maria dikaruniai. Nah, kata dikaruniai dari kata karito. Nah, kata karito ditulis dalam bentuk perfect, pasif, partisip. Ini memiliki arti penuh kasih karunia. Artinya mengaruniakan secara berkelimpahan. Artinya Maria yang diberkati Tuhan. Ini menjadi alasan kenapa Maria harus bergembira. Karena Maria diberkati Tuhan secara berkelimpahan. Tapi istilah ini, istilah karito mengacu kepada orang yang menerima kemurahan Allah. Dan bukan sumber kasih karunia itu sendiri. Karena Maria di sini hanya beroleh anugerah kasih karunia. Lalu yang menarik dalam ayat 28. Dikatakan bergembiralah oleh karena dikaruniai.
Yang kedua, bergembiralah oleh karena disertai. Menarik kata menyertai dalam bahasa Yunani dari kata meta. Nah kata meta artinya bersama-sama dengan. Ini sesuatu yang menarik. Kita tahu secara teologis Allah kita itu adalah Allah yang kita kenal sebagai Allah yang transenden. Artinya apa? Tuhan yang begitu jauh. Tuhan yang berjarak. Mustahil dipahami oleh manusia yang terbatas. Tuhan yang begitu suci, begitu agung, begitu mulia. Tetapi menarik, sekarang datang menyertai Maria. Nah, lawan kata dari transenden adalah kata imanen. Imanen artinya Allah menjadi begitu dekat dengan umatnya. Dekat bersama dengan Maria. Siapa dia? Maria hanya manusia biasa, namun didekati oleh Allah. Saudara, kata anugerah itu merupakan suatu pemberian yang sebenarnya tidak berhak untuk diterima oleh kita, tapi semata-mata oleh karena kemurahan hati Allah. Kata anugerah, kembali saya katakan dalam bahasa Yunaninya dari kata charis. Ini artinya sesuatu yang mendatangkan kepuasan dan menjamin sukacita. Karena itu sangat ironis kalau ada orang Kristen selalu diwarnai dengan tanda-tanda stres dan kehilangan sukacita. Sangat aneh kalau melihat orang Kristen juga yang merasa dirinya sombong, bahkan tidak mau melayani. Saudara, kalau Allah mempercayakan pelayanannya kepada Maria yang bukan apa-apa di mata Allah, lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Tidak ada alasan untuk tidak melayani. Kalau kita melihat keselamatan kita terima ini bukan oleh karena usaha kita. Kita lebih patut untuk dihukum. Kita lebih layak masuk neraka. Keselamatan yang kita terima ini adalah satu anugerah. Kalau kita sadar keselamatan adalah satu anugerah. Dan anugerah itu memberikan tanggung jawab. Karena itu Allah memanggil kita untuk melayani Dia. Nah ketika kita melayani kita sadar karena anugerahnya saja. Bila sampai kita dipercayakan untuk melayani Dia. Yang kedua, pelayanan merupakan suatu kemuliaan. Kita bisa amati dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Dalam ayat 31 kita melihat, hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Jadi malaikat mengatakan nanti engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan Dia Yesus. Yesus adalah kata Yunani untuk kata Ibrani, Yosua, yang berarti Yehova adalah keselamatan. Bandingkan dengan kisah pemberitaan kepada Yusuf sebagaimana dikisahkan dalam Matius pasal 1 ayat 21. Sama, Yusuf pun diberikan perintah untuk memberikan nama anak yang lahir itu Yesus. Saudara, pemberitahuan malaikat Gabriel tentang kelahiran Yesus melalui Maria ini merupakan sesuatu aib dan memalukan bagi pemandangan umum. Tetapi kelahiran Yesus melalui dirinya itu merupakan suatu kemuliaan. Sebab Yesus adalah sang juru selamat yang menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi perlu diingat saudara, bahwa anak yang akan dilahirkan karena kuasa Roh Kudus. Jadi bukan dari hubungan biologis. Dan anak yang dilahirkan ini merupakan juru selamat yang akan melepaskan umat manusia dari ikatan dosa. Anak ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Sebab itu kelahiran Yesus melalui dirinya bukan hal yang memalukan, tapi suatu kemuliaan, suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Saudara, melayani Tuhan sering dianggap rendah, apalagi menjadi hambanya. Wah, itu dianggap profesi yang sangat rendah. Tidak ada orang tua yang ingin supaya anaknya menjadi hamba Tuhan, ingin menjadi orang yang sukses. Beranikah saudara yang punya duit banyak, yang bertitel, berpangkat, sudah memiliki posisi strategis, lalu menyerahkan diri untuk sepenuh waktu menjadi hambanya? Beranikah saudara mengutus anak saudara yang begitu pandai, begitu cerdas untuk dimasukkan di sekolah teologi? Tak mungkinlah menjadi hambanya, tidak prospek, masa depannya tidak cerah. Yang ketiga saudara, pelayanan kita dimampukan oleh Roh Kudus.
Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Maria mempertanyakan bagaimana mungkin dia memiliki seorang anak karena dia belum pernah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri. Dikatakan dalam ungkapan aku belum bersuami dalam ayat 34. Ungkapan ini dalam bahasa Yunani kata ginosko. Kata ginosko itu berarti mengenal, lebih dalam dari kata mengetahui. Karena kata mengenal ini lebih bermakna kepada suatu hubungan yang akrab, yang intim. Kita bisa bandingkan dalam Kejadian 4 ayat 1 di mana Adam bersetubuh dengan istrinya. Kata bersetubuh menggunakan kata yada. Kata yada artinya mengenal, sama dengan ginosko. Berarti kata ginosko artinya belum bersetubuh. Mungkin itu bahasa harafiahnya. Jadi seharusnya terjemahan ini mengatakan aku belum kenal seorang pria. Atau aku belum digauli. Aku belum disetubuhi oleh seorang pria. Aku belum diapa-apain oleh Yusuf. Bisa jadi seperti itu. Apa jawaban malaikat? Dalam Lukas 1 ayat 35, hal itu bisa terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Karena kuasa Allah. Lalu malaikat memberikan kesaksian. Dalam ayat 36, saudara dari Maria, Elizabeth yang dikenal mandul. Tapi pada usia yang sudah nenek-nenek, sedang hamil 6 bulan saat itu. Lalu muncullah ucapan, pernyataan dalam ayat 37, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Saudara, malaikat mau Maria mengetahui bahwa kuasa Allah bisa berlaku bagi hal yang mustahil. Ia mengatakan kepada Maria, kuasa Allah yang maha tinggi menaungimu. Dan lebih lanjut ia mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pemberitahuan ini sangat penting bagi Maria agar ia mantap, teguh dan tanpa ragu-ragu dalam melaksanakan kehendak Allah. Saudara, jangan batasi kuasa Allah. Jangan batasi kuasa Tuhan. Siapapun saudara, bila saudara bersedia menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan saudara dan membuat pelayanan saudara menjadi berhasil, menjadi efektif. Saudara, kita melihat bagaimana tanggapan Maria. Untuk menjelaskan ini, ada apa dengan Maria? Begitu banyak hal-hal yang besar yang kita lihat dari Maria. Pertama, dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Bukanlah kejadian yang biasa dialami oleh seorang Yahudi, apalagi seorang wanita. Ini kejadian yang luar biasa. Ingat, di mata orang Yahudi, wanita itu kelompok marginal, kelompok pinggiran. Dan Maria bukan seorang rohaniwan. Jadi sesuatu yang aneh kalau sampai ada malaikat Gabriel datangi Maria, seorang gadis dusun. Inilah yang disebut dengan anugerah. Yang kedua, mendengar berita yang disampaikan Gabriel bahwa dia akan mengandung. Sehingga pertanyaan spontan dari Maria, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini menunjukkan keterkejutannya karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah. Dan belum hidup serupa dengan Yusuf tunangannya. Ini sesuatu yang aneh. Bisa jadi saudara, ia memikirkan bagaimana akibat sosial yang akan dialaminya karena peristiwa itu. Ini keterkejutannya. Ia akan diceraikan oleh Yusuf. Ia akan dikucilkan dari keluarga dan bahkan komunitas Yahudi. Ia akan dihukum rajam batu akibat kehamilannya di luar nikah. Tetapi saudara, setelah penjelasan malaikat Gabriel, kita melihat justru tekad dan keberserahan Maria untuk menerima kehendak Allah dan rencana Allah yang disampaikan melalui Gabriel diterima. Lukas 1:38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, bagi Maria, aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba dari kata dole, hamba perempuan, sama dengan kata doulos yang berarti budak. Kata budak sini artinya seorang yang tidak punya hak atas dirinya karena haknya sudah diambil oleh majikannya, karena dia dimiliki oleh majikannya. Haknya cuma satu, melakukan kewajiban tuannya. Maria menyadari bahwa dirinya sudah dimiliki oleh Allah, tidak punya hak atas dirinya, sehingga dia lepaskan semua haknya untuk dipakai oleh Allah. Saudara, teladan yang kita dapatkan dari Maria adalah kerelaannya
untuk mempercayakan perjalanan hidupnya kepada rencana Allah. Betapapun drastisnya rencana itu menyebabkan perubahan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Kita bukan apa-apa. Kita enggak punya apa-apa. Kita cuma hamba. Masihkah kita jual mahal atau sombong? Saudara, Natal menggugah kita untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Pertama, kita bisa melayani oleh karena anugerahnya. Yang kedua, pelayanan bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Yang ketiga, jangan pernah kita minder. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Roh Kudus akan memakai kita dengan penyertaan kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa setiap kami menyadari lewat teladan Maria kami boleh belajar untuk menghargai setiap anugerah Allah. Ketika kami dipercayakan dalam sebuah pelayanan, itu sebuah kehormatan dan untuk memuliakan Engkau. Bahwa setiap kami itu juga belajar Bapa untuk menyadari bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan kuasa-Mu yang memampukan kami untuk melayani. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, saya Uke. Salam kenal, dan saya itu ibu satu orang anak. Saya ikut GBA itu udah lama, sejak GBA ada Gerakan Baca Alkitab. Pertamanya kami ikut 10 pasal, dan kemudian ada produk yang 5 pasal, kami ikut yang 5 pasal. Sekarang saya sedang ada di GBA kronologis. Kami membacanya berdasarkan kitab-kitab yang timeline ya, berkesinambungan. Jadi memang kadang-kadang pindah kitab. Nah, kemudian satu kerinduan kami tuh pingin punya di keluarga membaca Alkitab bersama-sama. Memang saya di keluarga ada waktu doa malam bersama. Tetapi itu bolong-bolong gitu, kadang doa, kadang enggak, suka-suka. Tapi ada satu keajaiban yang Tuhan taruh sejak keadaan pandemi ini. Dengan adanya pandemi ini, ada yang baik di keluarga kami. Pertumbuhan rohani boleh terjadi. Mesbah keluarga yang tadinya 1 minggu sekali, akhirnya kami memutuskan bisa kompak bersama keluarga. Setiap malam kami mengadakan mesbah keluarga. Didahulukan pujian penyembahan. Lalu kami membaca Alkitab bersama-sama. Seru loh. Berganti-gantian kami saling membacanya. Yang pasti dibaca awalnya tuh adalah Mazmur dan Amsal. Amsalnya mengikuti hari. Kalau hari ini tanggal 15, ya kami membaca Amsal 15. Nah, sekarang sudah berkembang. Kami sekarang sudah ada di Lukas. Terus kemudian Amsalnya tetap kami baca, dan kami juga membaca Lukas. Pengertian-pengertian yang kami dapat juga baru, dan banyak revelation yang baru yang Tuhan singkapkan buat kami. Dan ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan singkapkan buat setiap pribadi di keluarga kami. Itu menambah kedekatan sebagai pasangan, suami istri, sebagai orang tua dan anak. Saya bersukacita sekali, mengucap syukur untuk keadaan ini. Dan kami setiap jam 10 kami akan kompak, saling jawil, saling mengingatkan, yuk ini jamnya mesbah keluarga. Ayo teman-teman, bersemangat membacanya, dan pasti ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan, pintu-pintu yang baik yang Tuhan sediakan waktu kita mendengarkan firman-Nya. Dan ada janji-janjinya juga, itu yang pasti kami ulangi, dan kami juga ketika membaca hal yang baik dalam firman,
yang ditujukan kepada anak, kami langsung mendoakannya untuk anak kami. Mari semuanya tetap semangat di GBA, tetap cari orang-orang yang mau membaca kitab yang Tuhan datangkan, yang Tuhan taruh di hati Anda. Terima kasih sekali GBA, Engkau bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk karya keselamatan-Mu, untuk semua Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau bersatu Tuhan, berdoa Tuhan bersama umat-Mu Tuhan di bangsa ini. Bersatu menaikkan doa syafaat kepadamu. Kami berdoa ya Bapa untuk GBA Tuhan, gerakan baca Alkitab ya Bapa. Mari ya Bapa, Engkau yang pimpin Tuhan, GBA Center ya Bapa. Engkau pimpin Tuhan semuanya ya Bapa. Engkau yang tuntun, Engkau yang berikan visi-visi-Mu ya Bapa. Agar sungguh Tuhan firman-Mu semuanya ya Bapak boleh Tuhan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi ya Bapak. Agar keselamatan yang daripadamu Tuhan boleh menjangkau Tuhan setiap jiwa Tuhan. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi ya Bapak. Agar semua Tuhan, setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa Tuhan boleh menyembah Engkau Tuhan satu-satunya Allah ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak, Engkau yang pimpin pergerakan GBA Center ini ya Bapak. Agar sungguh Tuhan bisa menjangkau Tuhan bukan hanya di pelosok-pelosok Indonesia, tapi bahkan sampai ke penjuru-penjuru bumi ya Bapak, sampai ke ujung-ujung bumi. Engkau yang berikan hikmat Tuhan kepada Pak Ponti ya Bapak bersama timnya ya Bapak. Engkau yang pimpin Tuhan. Mari ya Bapak berikan Tuhan visi-visi baru, berikan kegerakan-kegerakan baru ya Bapak. Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak. Juga Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ikut Tuhan GBA Center. Mari ya Bapak, Engkau yang tumbuhkan agar sungguh Tuhan setiap jiwa-jiwa ini Tuhan boleh bertumbuh Tuhan akan pengenalan akan Engkau. Sehingga Tuhan mereka Tuhan menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang bisa diutus Tuhan. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mengucap syukur ya Bapa. Bapa, saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk Tuhan keadaan yang sedang ada ya Bapak, yaitu pandemi Tuhan yang sedang melanda Tuhan hampir di seluruh bumi ya Bapak. Bapak, kami berdoa ya Bapak, kami berdoa ya Bapak, kami percaya Tuhan mujizat-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan hentikan. Kami percaya Tuhan pada waktunya Tuhan Engkau yang akan memberikan normal kembali ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan para ilmuwan Tuhan yang sedang Tuhan membuat vaksin ya Bapak. Engkau yang pimpin, Engkau yang berikan hikmat ya Tuhan, agar sungguh Tuhan vaksin ini Tuhan boleh sungguh-sungguh ya Bapa benar-benar Tuhan berguna ya Bapa. Dan juga vaksin ini Tuhan tidak membawa Tuhan efek samping apapun Tuhan, atau Tuhan yang tidak baik Tuhan bagi setiap yang mengenai yang memakai vaksin ini, tapi semua hanya yang baik saja Tuhan, yang benar-benar yang daripadamu sajalah Tuhan. Itu Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan boleh diterima. Kami percaya ya Bapa, terima kasih setiap bahan-bahannya Engkau yang siapkan Tuhan, Engkau yang sediakan dengan cara-Mu yang ajaib. Juga cara pendistribusiannya ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa, semuanya boleh aman dan boleh Tuhan dengan kondisi yang tepat ya Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa ya Bapa untuk Tuhan setiap dokter-dokter yang menangani Tuhan. Oh Bapa, COVID-19 ini di rumah sakit, dimanapun dokter-dokter itu berada, kami berdoa ya Bapa, bahkan perawat-perawat, setiap Tuhan pegawai rumah sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahkan di klinik-klinik. Oh Bapa, kami berdoa Tuhan perlindungan darah Yesus sempurna. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan Tuhan kesehatan buat mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, Engkau yang jagai mereka sedemikian rupa, sehingga mereka bukan Tuhan mereka yang terimpact, tapi mereka Tuhan yang membawa kesembuhan Tuhan bagi setiap Tuhan pasien-pasien yang di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Tuhan angka kesembuhan makin naik.
dan angka yang terjangkit makin turun dan bahkan Tuhan sampai tidak ada. Bahkan Tuhan angka kematian akibat COVID Tuhan, kami berdoa Tuhan zero Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh rindu ya Bapa, kami sungguh rindu ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang melawat Tuhan bangsa ini. Engkau yang melawat Tuhan seluruh bumi dengan kesembuhan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi, COVID-19 ini kami tahu Tuhan dan kami percaya Engkau mempunyai rencana dan segala sesuatunya Tuhan boleh mendatangkan kebaikan Tuhan bagi kami. Karena kami Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami percaya Tuhan apapun Tuhan yang terjadi itu ada dalam kendali-Mu. Dan kami mengucap syukur, kami terus Tuhan mau masuk dalam rencana-Mu lebih lagi ya Bapa. Karena itu ya Bapa kami mau berdoa lebih lagi Tuhan untuk bangsa kami. Mari ya Bapa saat ini kami berdoa untuk kota-kota di bangsa ini. Bapa kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan di setiap kota-kota ya Bapa. Bapa kami rindu ya Bapa agar sungguh Tuhan Engkau yang curahkan roh-Mu Tuhan lebih lagi. Agar sungguh Tuhan setiap kota demi kota Tuhan di bangsa ini boleh mengenal nama-Mu. Bapa kami berdoa ya Bapa agar sungguh Tuhan di kota demi kota Tuhan, keluarga demi keluarga di setiap kota Tuhan boleh mengenal Engkau ya Bapa. Lawat Tuhan di kota bangsa ini ya Bapa. Lawat ya Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Bapa, kami berdoa lawat agar sungguh Tuhan setiap jiwa Tuhan boleh memuji Engkau. Oh mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa kami berdoa ya Bapa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan dan juga Presiden dan Wakil Presiden ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa agar sungguh hikmat-Mu Tuhan tercurah kepada Tuhan Presiden dan Wakil Presiden kami. Juga Tuhan untuk setiap menteri Tuhan. Kami berdoa DPR, MPR bahkan Tuhan setiap jajaran Tuhan. Dari yang tertinggi Tuhan bahkan sampai Tuhan ke RT RW. Kami berdoa Engkau yang berikan hikmat. Engkau yang berikan tuntunan ya Bapa. Setiap keputusan yang diambil itu sungguh datang daripada-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Curahkan keamanan yang daripada-Mu. Pemulihan ekonomi ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Bapa, cara-cara yang ajaib dan kreatif Engkau yang curahkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini Tuhan bisa melewati Tuhan setiap Tuhan musim Tuhan yang ada bagi bangsa ini. Dan kami Tuhan, bangsa kami Tuhan boleh Tuhan disebut bangsa yang berbahagia karena kami memiliki Allah kami Tuhan sebagai Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap Tuhan bagian demi bagian pendidikan Tuhan, oh keamanan Tuhan, perekonomian Tuhan, budaya Tuhan, oh perdagangan kami berdoa Tuhan Engkau yang tuntun Tuhan, Engkau yang turut Tuhan kendalikan mereka semuanya ya Bapa. Oh Bapa setiap Tuhan penggerak-penggeraknya bahkan Tuhan setiap orang-orang yang di dalamnya kami berdoa Tuhan Engkau yang berikan hikmat, berikan Tuhan kreativitas yang baru Tuhan. Kami percaya bahkan di masa pandemi ini ya Bapa, kami tahu Tuhan orang-orang yang Tuhan yang Engkau curahkan hikmat, pemenang-pemenang akan muncul, pemenang-pemenang yang baru ya Bapa, akan muncul Tuhan ide-ide yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan musim yang baru Engkau sudah berikan. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan lebih lagi Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ucapkan Tuhan berkat atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, setiap penduduknya adalah penduduk Tuhan yang mengasihi Engkau. Setiap penduduknya Tuhan adalah penduduk yang memuji-muji Engkau. Diberkatilah Tuhan kesehatannya, diberkatilah Tuhan setiap Tuhan yang dikerjakan Tuhan Engkau berkati. Oh Bapa Engkau yang hadir setiap belalang pelahap ya Bapa. Oh Bapa kami mengucap syukur. Diberkatilah udara bangsa ini. Diberkatilah Tuhan tanah bangsa ini menjadi tanah yang subur. Oh Bapa kami mengucap syukur. Bangsa ini adalah menjadi bangsa pengelola-pengelola Tuhan yang Engkau percayakan. Pengelola-pengelola Tuhan setiap sumber Tuhan, sumber daya alam yang sudah Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas doa yang kami boleh naikkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap jawaban doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk semua sobat GBA yang sudah mengikuti ibadah Sabtu sore bersama GBA Center. Yuk untuk semua sobat GBA, tekun terus, semangat terus dalam membaca firman, dan jangan lupa untuk tetap melibatkan Roh Kudus sehingga kita semua mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam mengikut Tuhan. Dan juga untuk adik-adik semua yang ada di GBA Kids, Teens, dan Youth, yuk semangat terus dalam membaca firman. Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalanmu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Yang berkuasa mengubah hati kami